Hai semua, Shalom, selamat pagi. Wah, apa kabar nih adik-adik? Lama sekali ya kita nggak berjumpa. Ini semua dikarenakan angka positif COVID-19 di Indonesia makin hari makin tinggi. Jadi kita diharuskan tetap di rumah aja. Walaupun demikian, gak apa-apa ya adik-adik, kita tetap mau mendengarkan firman Tuhan melalui online. Nah, oleh sebab itu, ikutin yuk keseharian Cici hari ini sambil dengerin firman Tuhan. Oh iya, setelah bangun tidur, Cici gak lupa untuk selalu berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan untuk kehidupan yang Tuhan berikan. Setelah itu, Cici selalu membiasakan diri untuk minum air putih adik-adik. Yuk adik-adik di rumah, kita mau bangun tidur mengucap syukur dan minum air putih setiap harinya, biar sehat di dalam tubuh kita. Nah, udah setelah ini kita mau bikin apa ya? Cici mau bikin sarapan nih adik-adik. Adik-adik udah sarapan belum? Kalau belum, sarapan dulu yuk. Nah, ini Cici mau bikin roti bakar. Gampang banget kan buatnya nih. Tara, udah jadi. Sekarang kita panggang dan Cici mau bikin peresan jeruk lemon juga. Setelah itu rotinya jadi, airnya jadi, kita makan deh. Adik-adik selama di rumah aja ngapain aja nih? Males-malesan kah? Cuman tiduran aja kah? Nonton TV aja kah? Gak apa-apa adik-adik. Kita walaupun di rumah aja kita harus tetap melakukan aktivitas yang produktif agar tubuh kita gak menjadi lemas adik-adik. Nah, adik-adik, Cici udah selesai makan nih. Setelah selesai makan, waktunya kita untuk cuci piring. Nah, adik-adik kalau setelah makan, adik-adik harus membiasakan untuk langsung cuci piring. Cuci piring hasil makanan kita sendiri. Nah, ini bisa loh membantu mama papa kita untuk meringankan pekerjaan rumah. Setelah sarapan dan cuci piring, Cici langsung berjemur adik-adik. Nah, adik-adik, di saat kondisi seperti ini, kita diharuskan untuk menjemur diri kita, dan berjemur yang baik itu ada di jam 10 pagi adik-adik. Nah, kenapa sih kita harus berjemur? Karena berjemur itu untuk kita mendapatkan vitamin D dari sinar matahari, dan vitamin D itu baik loh untuk tubuh kita adik-adik. Nah, sekarang waktunya untuk kita beres-beres. Nah, adik-adik, beres-beres rumah itu bukan hanya untuk pekerjaan orang tua saja loh. Kita sebagai anak pun bisa loh membantu orang tua untuk membereskan rumah. Contohnya membereskan kamar, menyapu. Bisa loh kita lakukan sedari dini. Nah, adik-adik sambil nunggu beres-beres, Cici mau cerita nih adik-adik. Adik-adik, pernah gak sih adik-adik pindah rumah? Misalkan dari Kedaung ke Sepatan, atau pindah sekolah. Misalkan kelas 1-nya di Dharma, terus kelas 3-nya pindah ke area Meta. Pernah gak adik-adik? Kadang mau gak mau kita diharuskan untuk pindah adik-adik. Di saat kita pindah itu, kadang kita juga sulit loh untuk mendapatkan pertemanan yang baru. Ya gak sih adik-adik? Nah adik-adik, di Alkitab menceritakan tentang seorang wanita bernama Ruth. Ruth yang memilih untuk pindah meskipun ia tidak harus melakukannya. Oh iya, Ruth ini berasal dari negeri Moab, dan ia bertemu dengan seorang laki-laki yang kemudian menjadi suaminya. Saat itu laki-laki dan keluarganya ini tiba di Moab untuk mencari makanan. Dan kota asalnya ini merupakan kota Bethlehem, di mana di kota Bethlehem itu terjadi bencana kelaparan yang amat sulit adik-adik. Iya adik-adik, Ruth itu tinggal bersama suami dan keluarganya di Moab selama 10 tahun. Lalu sesuatu yang buruk terjadi kepada mereka. Semua laki-laki dalam keluarga itu meninggal, termasuk ayah mertuanya Ruth, suami Ruth, dan iparnya Ruth. Mereka meninggal dunia, sehingga tinggallah 3 orang janda, yaitu ibu mertua Ruth, yaitu Naomi, dan iparnya Ruth yang bernama Opar, dan Ruth sendiri. Jadi tinggallah 3 orang janda di Moab. Setelah itu iparnya Ruth pergi ke keluarganya yang ada di Moab. Tinggallah Ruth dan ibu mertuanya, yaitu Naomi. Lalu Naomi dan Ruth pergi ke tempat asalnya,
Naomi, yaitu Bethlehem. Sebenarnya Naomi sudah meminta Ruth untuk tetap tinggal di Moab karena Moab merupakan tempat asalnya Ruth. Nah, sekarang Cici udah selesai mandi. Yuk kita lanjutin ceritanya. Nah, adik-adik, ternyata Ruth ini mau ikut dengan Naomi karena Ruth sadar bahwa ia harus melakukan hal benar, yaitu menolong ibu mertuanya yang tinggal sendiri. Jadi, Ruth pun ikut dengan Naomi ke Bethlehem, di mana tempat asalnya Naomi, adik-adik. Nah, karena keberaniannya Ruth, Allah tuh melihat kalau Ruth ini memiliki kasih, yaitu kasihnya Allah. Oleh karena itu, Allah memberkati Ruth, Allah melindungi Ruth dan Naomi, sehingga mereka tidak kekurangan apapun. Allah mencukupi segala kebutuhannya, Allah memberikan kesehatan yang luar biasa kepada dua wanita ini, adik-adik. Nah, adik-adik, kisah Ruth ini menceritakan kalau Allah selalu menyertai kita kemanapun kita pergi. Jadi, apabila kamu harus disuruh pindah, jangan takut karena kita selalu yakin kalau Allah selalu menyertai kita, adik-adik. Nah, adik-adik, hari ini kita udah selesai ya. Nah, adik-adik, besok jangan lupa kalau kita udah bangun tidur, kita harus mengucap syukur dan minum air putih. Jangan lupa juga sarapan dan beres-beres rumah ya, adik-adik. Yuk, adik-adik, firman Tuhannya sudah selesai. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita tutup mata kita lipat tangan kita, ikuti Cici Yopi berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau hari ini Tuhan kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami selalu mengucap syukur untuk setiap kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk keluarga kami. Kau lindungi, Kau beri kesehatan, Kau jauhkan dari setiap mara bahaya Bapa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan Kau berkati teman-teman kami, guru sekolah minggu kami, dan teman-teman gereja kami Tuhan, dimanapun mereka berada. Dan kami mau berdoa Tuhan, khususnya Tuhan untuk pandemi ini Tuhan, biarlah cepat selesai Bapa, biar kami bisa berkumpul lagi, bertemu dengan teman-teman kami secara offline. Terima kasih Bapak, kuserahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Dadah semuanya, see you next time.